Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, seluruh pemirsa Tabura Injil dimanapun saudara berada. Syukur kepada Tuhan, di hari ini kita berjumpa kembali dalam siaran Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan lewat pemberitaan firman Tuhan. Bagian firman Tuhan yang hendak kita renungkan bersama-sama di hari ini terdapat di dalam Injil Markus pasal 13 ayatnya yang kelima. Sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan di hari anugerah yang baru. Kami boleh menjalani kembali seluruh aktivitas hidup kami di hari ini. Dan untuk melandasi seluruh perjalanan hidup kami di hari ini, kami hendak membaca dan mendengarkan tentang kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat memahami maksud Tuhan lewat pengajaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu di saat ini. Dan biarlah dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, kami semua dapat mengerti dan juga dapat dimampukan untuk melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, dan layakanlah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Injil Markus pasal 13 dengan judul permulaan penderitaan. Ayat 5, maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Pemirsa yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, demikianlah nats firman Tuhan bagi kita di hari ini, di dalam Injil Markus pasal 13 ayatnya yang kelima. Dan kita akan merenungkannya dengan tema waspada ajaran sesat. Saudara-saudara pemirsa yang Tuhan Yesus kasihi, sering kita menjumpai fakta yang ironis, di mana sejumlah orang Kristen dengan mudah meninggalkan Allah yang disembahnya. Beberapa di antara mereka diperdaya oleh pengajaran-pengajaran sesat dan filsafat-filsafat kosong yang menawarkan kenikmatan semu. Beberapa yang lain lagi berpindah keyakinan karena tidak tahan menghadapi tantangan atau penganiayaan dari pihak-pihak yang membenci Kristus. Beberapa yang lainnya lagi meninggalkan Tuhan demi mengejar keuntungan atau kenikmatan duniawi. Berbagai godaan dan cobaan dapat menggoda orang untuk meninggalkan Tuhan. Itulah sebabnya, sebagai orang percaya, kita harus senantiasa waspada dan berjaga-jaga, agar di tengah-tengah penyesatan dan penderitaan yang terjadi, kita bisa tetap setia sampai akhir. Inilah kebenaran yang ingin disampaikan melalui nats firman Tuhan di hari ini bagi kita. Saudara-saudara pemirsa yang Tuhan Yesus kasihi, dalam konteks pembacaan ini, Tuhan Yesus sedang menjawab pertanyaan para murid mengenai saat kehancuran bait Allah, sekaligus juga menjelaskan kepada mereka mengenai akhir zaman. Ada beberapa tanda yang diberikan Yesus. Di antaranya, akan muncul Mesias-Mesias palsu. Terjadi peperangan, gempa bumi, dan kelaparan. Juga terjadi penganiayaan terhadap orang-orang percaya. Dan seluruh tanda-tanda yang diberikan oleh Yesus ini merupakan peristiwa-peristiwa yang umum terjadi dari zaman ke zaman. Dan bukan hanya terjadi pada suatu masa tertentu saja. Nats firman Tuhan berkata
Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Perkataan Yesus ini untuk memperingatkan para murid agar mereka senantiasa waspada atau berjaga-jaga, sehingga kapanpun ia datang kembali, mereka didapati tetap setia. Pemirsa yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, beberapa penafsir berpendapat bahwa tema utama dari pasal 13 ini adalah berbicara tentang kewaspadaan. Dalam teks asli atau teks Yunani, kata blepete yang dalam bahasa Indonesia berarti hati-hatilah, berjaga-jagalah, waspadalah, lihat. Jadi kata ini diulang sampai 5 kali dalam pasal ini. Kita bisa lihat di ayat 2, kemudian pada ayat 5, ayat 9, 23, dan ayat 39. Kata-kata yang diulang ini merupakan kata-kata yang penting, yang mengisyaratkan bahwa Yesus sedang sungguh-sungguh untuk mengingatkan para murid agar senantiasa waspada terhadap penyesatan dan penganiayaan yang akan mereka alami. Sehingga hal itu jangan sampai membuat mereka berbalik dari iman mereka kepada Yesus. Pemirsa yang Tuhan Yesus kasihi, sebagai orang-orang percaya kita patut bersyukur karena kita memiliki pengharapan sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Namun pergumulan hidup di tengah penyesatan dan penganiayaan dapat saja menutup mata rohani dari orang-orang percaya dan dialihkan dari pengharapannya kepada Yesus. Ada banyak orang Kristen yang menderita karena imannya dan mungkin mulai berpikir untuk meninggalkan Tuhan. Mereka membutuhkan orang-orang untuk mengajarkan kebenaran dan membentengi mereka dari penyesatan. Mereka membutuhkan orang-orang untuk memberi kekuatan ketika berada dalam pergumulan dan imannya mulai goyah. Saudara dan saya sebagai orang-orang yang tahu tentang kebenaran yang sejati, kita terpanggil untuk menjalankan tugas yang maha penting ini. Namun saudaraku, apa jadinya jika kita sendiri tidak mampu untuk membedakan mana Mesias asli dan mana Mesias palsu? Mana ajaran yang benar dan mana ajaran yang sesat? Oleh karena itu, menjadi kewajiban bagi kita untuk membekali diri dengan pemahaman Alkitab yang benar, sekaligus menghidupi pemahaman tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab tanpa pemahaman Alkitab yang benar, kita akan mudah terpedaya oleh Mesias-Mesias palsu dan ajarannya yang menyesatkan. Tanpa pemahaman Alkitab yang benar, kita tidak dapat berapologetika ketika kekristenan digugat orang. Tanpa pemahaman Alkitab yang benar-benar kita hidupi, kita tidak akan dapat bertahan ketika mengalami tantangan hidup dan penganiayaan. Ada banyak orang yang berusaha menghambat kekristenan dan menghambat kita untuk sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Bahkan hambatan itu bisa muncul dari orang-orang yang terdekat dengan kehidupan kita. Misalnya keluarga kita. Dan untuk dapat menembus hambatan itu, tentu bukan perkara yang mudah. Namun demikian saudaraku, janganlah takut. Tetaplah berdiri teguh dan kerjakanlah tugas pelayanan kita, sebab Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah akan selalu menolong kita, bahkan menjadikan kita mampu untuk menjadi saksi bagi orang-orang yang membenci kekristenan. Pemirsa yang Tuhan Yesus kasihi, Mesias-Mesias palsu akan terus-menerus bermunculan untuk menyesatkan orang-orang percaya. Penganiayaan demi penganiayaan akan terus terjadi
untuk membuat orang-orang percaya berbalik dari imannya. Namun semua itu tidak berarti harus membuat kita diam dan menyerah dengan keadaan. Tetapi hendaklah kita selalu memohon penyertaan kuasa Roh Kudus untuk memampukan kita untuk terus menyuarakan kebenaran dan tetap teguh berdiri di jalan Tuhan. Sekalipun kita harus menghadapi tantangan penderitaan dan penganiayaan. Tuhan Yesus telah berfirman bahwa barang siapa yang bertahan sampai kesudahannya, ia akan selamat. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami di hari ini dalam menghadapi berbagai ajaran-ajaran yang sesat. Dalam menghadapi berbagai kondisi dan situasi dunia yang semakin mengguncang iman orang-orang percaya, yang semakin membawa penyesatan. Biarlah nasihat firman Tuhan ini meneguhkan iman kami kepada Tuhan, memperkokoh keyakinan kami. Lebih daripada itu, kami semakin bersandar kepada Tuhan, semakin meminta kekuatan, pertolongan dari Tuhan lewat kuat kuasa Roh Kudus, agar kami senantiasa dimampukan dalam menjalankan segala tugas tanggung jawab kami, segala eksistensi kami sebagai orang-orang percaya, untuk terus menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Tuhan kuatkan kami di tengah berbagai tantangan kesulitan, penderitaan, bahkan penganiayaan yang dialami oleh umat Tuhan, oleh orang-orang percaya di mana-mana tempat di seluruh dunia ini. Biarlah di tengah segala tantangan, pergumulan, dan penderitaan itu, iman kami semakin teruji, iman kami semakin kuat dan teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan memberkati firman-Mu yang sudah kami dengarkan di hari ini. Terlebih bagi seluruh pemirsa Tabura Injil di mana saja berada, biarlah kebenaran firman Tuhan di hari ini menguatkan iman percaya mereka, menopang mereka, memotivasi mereka untuk semakin tekun dan setia melayani Tuhan, bersaksi di tengah-tengah dunia ini lewat hidup dan kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan memberkati seluruh pemirsa Tabura Injil dalam menjalani seluruh kehidupan mereka, segala aktivitas tugas tanggung jawab di hari ini. Biarlah mereka menjadi saksi-saksi Kristus yang setia. Hidup mereka menjadi berkat bagi banyak orang lewat segala sesuatu yang mereka kerjakan. Terima kasih Bapa. Tuhan melindungi, Tuhan menjaga, menyertai mereka dalam setiap langkah, dalam setiap perjuangan hidup mereka, dalam segala tantangan, pergumulan, kesulitan, bahkan penganiayaan. Tuhan menjaga, melindungi, menyelamatkan mereka dalam menjalani seluruh aktivitas kehidupan mereka di hari ini. Terima kasih Bapa Surgawi. Inilah doa dan ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Bapa, dan berkati seluruh perjalanan hidup kami di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus kasihi, demikian firman Tuhan bagi kita di hari ini. Roh Kudus menopang dan menuntun perjalanan kehidupan kita sekalian. Shalom.